Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Setiawan dari Prodi Manajemen Malam semester 3 ingin membawakan yaitu materi manajemen pemasaran. Pembahasannya itu konsep pemasaran. Selanjutnya, konsep pemasaran. Pengertian konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah konsep yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan caranya dengan yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Apa sih yang diinginkan pelanggan? Terus meningkatkan penjualan dan mengalahkan kompetitornya. Fokusnya adalah memahami kebutuhan pelanggan untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Konsep pemasaran itu sendiri disebut juga dengan konsep marketing. Konsep ini berbeda dengan pemasaran secara umum yang fokusnya hanyalah proses menjual barang atau jasa dengan teknik promosi yang tepat. Selain itu, konsep pemasaran juga menggunakan data pemasaran untuk memetakan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan begitu, strategi pemasarannya itu bisa efektif. Misalnya, materi promosi antara pelanggan yang ingin membeli produk murah akan berbeda dengan pelanggan yang mencari kualitas produk bagus. Jadi untuk konsep pemasaran sendiri ini lebih ke keinginan pelanggannya apa, yaitu keinginan pelanggan apa, penjualnya ini mempersiapkan yang dicari pelanggan. Seperti itu. Kita ke slide selanjutnya. Konsep pemasaran sendiri itu contohnya ada 5 ya yang wajib diketahui oleh teman-teman. Yang pertama itu konsep produksi. Konsep produksi ini berasumsi jika konsumen menyukai produk yang terjangkau dan tersedia dalam jumlah banyak. Hal inilah yang menuntut manajemen lebih fokus pada proses produksi dan distribusi. Konsep ini fokus untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan barang murah agar dapat meminimalisir biaya produksi. Kelebihannya, baik untuk pelanggan. Gimana sih maksudnya baik untuk pelanggan? Produksi massal dapat menurunkan harga produk dan jasa, serta membuat waktu produksi lebih efisien. Hal ini membuat pelanggan tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan produk. Terus yang kedua, murah. Nah, konsep produksi memastikan produk yang dicari pelanggan tersedia dan di pasar dengan harga yang wajar. Terus untuk yang ketiga, kelebihan yang ketiga, menarik investor. Umumnya konsep produksi berlaku di lingkungan pasar yang tidak kompetitif. Maksudnya apa? Hal inilah yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan akibatnya ada banyak investor yang tertarik dengan perusahaan tersebut. Pemasok. Untuk yang kelebihan yang keempat, pemasok itu apa sih? Para pemasok ini cenderung lebih memilih menjalin hubungan dengan produsen besar karena menganggap pesanan yang didapat lebih konsisten. Dengan begitu, keduanya sama-sama diuntungkan dalam proses produksi. Terus untuk yang kekurangannya, apa sih ini kekurangan konsep produksi dengan kekurangannya? Yang pertama, kualitas rendah. Konsep produksi lebih mengedepankan efisiensi pembuatan produk sehingga barang yang dihasilkan berkualitas rendah. Namun pelanggan tetap membelinya karena tidak ada pilihan lain. Karena yang murah otomatis ya berarti itu ada harga, ada barang ya pastinya. Untuk yang kedua, kekurangan yang kedua menghindari kebutuhan pelanggan. Dalam konsep produksi ini, kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah kepentingan sekunder bagi perusahaan. Hal ini karena perusahaan memproduksi produk untuk banyak orang dan tidak menargetkan segmen tertentu. Yang ketiga, tidak relevan dengan kondisi pasar. Maksudnya apa? Saat ini pasar sudah sangat kompetitif. Kondisi ini mendorong Anda menerapkan strategi baru agar dapat bersaing dengan kompetitor. Berkata itu kita harus kreatif lah ya karena di dunia pasar ini sangat apa ya kompetitif sekali. Karena kalau kita tidak kreatif, otomatis kita akan tertinggal dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Untuk contoh konsep pemasaran ini sendiri, konsep produksi, contohnya seperti Cina adalah negara menerapkan konsep produksi mayoritas produk yang dibuat oleh Cina termasuk dalam kategori kebutuhan dan permintaan. Anda pasti sudah tidak asing dengan produk-produk buatan Cina. Contohnya seperti smartphone dan aksesorisnya, berbagai peralatan rumah tangga dan elektronik lain juga banyak yang berasal dari Cina. Terus untuk yang konsep pemasaran yang kedua, konsep produk. Nah, konsep produk adalah konsep di mana pelanggan
lebih menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan. Konsep ini menjadi penting karena Anda harus memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan. Caranya dengan fokus pada strategi marketing serta meningkatkan kualitas dan fitur produk. Pada konsep produk ini, perusahaan bukan cuma memberi identitas pada produk, tapi juga menambahkan nilai fungsionalnya. Hal ini yang membuat pelanggan bisa merasakan manfaatnya dari produk tersebut. Terus untuk kelebihan yang pertama dengan konsep produk ini, fokus pada kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, hal yang paling menonjol dan dari konsep produk adalah lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Perusahaan benar-benar fokus untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Itu yang kelebihan yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu pelanggannya. Dengan menciptakan dan mengembangkan rasa ingin tahu pelanggan, mereka akan membeli produk tersebut apalagi ditambah dengan fitur-fitur baru yang memuaskan rasa keinginan tahuan pelanggan. Yang ketiga, menghasilkan margin yang tinggi. Meski perusahaan menetapkan harga tinggi pada produknya, pelanggan tetap bersedia membayarnya. Hal ini dikarenakan kualitas produk sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ini berbanding terbalik ya dengan yang tadi, ada harga, ada barang, ada harga, ada rupa. Jadi ketika harga yang itu kualitas tinggi, otomatis harganya pun akan mengikuti seperti itu. Harganya akan tinggi juga. Terus untuk kekurangan. Kekurangannya itu kurang cocok untuk pelanggan yang sadar harga. Nah, nyatanya masih banyak pelanggan yang memilih produk murah dengan kualitas rendah. Kondisi ini disebabkan karena mereka lebih mementingkan harga daripada kualitasnya. Makanya konsep produk hanya cocok untuk segmen konsumen tertentu. Terus yang kedua, fitur tidak relevan dan tidak praktis. Kini perusahaan berlomba-lomba menciptakan produk yang berbeda dari dan inovatif, kreatif, namun justru banyak dari mereka yang tidak memperhatikan kegunaan dan nilai produk bagi pelanggan, akibatnya fitur yang diberikan tidak lagi relevan. Terus yang ketiga, menghindari kepentingan pelanggan. Seringkali inovasi dan fitur yang baru yang diciptakan perusahaan tidak ada hubungannya dengan pelanggan. Artinya perusahaan tidak benar-benar memperhatikan kepentingan pelanggan. Seperti itu ya. Jadi untuk contohnya sendiri ya seperti Samsung adalah salah satu perusahaan di bidang teknologi terbesar di dunia dan termasuk kategori kebutuhan dan keinginan. Berbagai produk utama Apple yang dikenal masyarakat luas dan Samsung ya, itu kualitas mereka tidak diragukan lagi ya. Siapa sih yang nggak kenal produk Samsung, produk Apple yang mengeluarkan produk-produknya seperti iPhone, TV, iPad, dan laptop dan sebagainya. Itu terkenal memang yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Harganya juga pun lumayan ya, karena mereka sudah inilah ya, sudah terkenal dengan kualitasnya. Perusahaan tersebut mengikuti produk dengan mengedepankan kualitas produknya. Hal ini bisa terlihat dari fitur-fitur di produk Apple yang telah berhasil menjadi trendsetter teknologi untuk merek barang elektronik lainnya. Jadi tidak heran jika harganya bisa sangat mahal. Jadi sudah berdunia ya, bahkan artis-artis terkenal di dunia global dunia itu Apple lah jadi salah satu pilihan utama mereka karena kualitas itu tadi. Untuk yang ketiga, konsep pemasaran yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep penjualan adalah sebuah konsep di mana pelanggan tidak akan membeli barang Anda, kecuali Anda melakukan penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep ini membuat para pelaku bisnis harus melakukan kegiatan promosi terus-menerus. Anda mempunyai tugas untuk memotivasi dan membujuk pelanggan agar membeli produk yang ditawarkan. Konsep penjualan biasanya diterapkan pada perusahaan besar yang seringkali membuat campaign promo besar-besaran, misalnya iklan produk, rokok, atau e-commerce. Untuk kelebihannya sendiri dari konsep penjualan, peningkatan penjualannya. Konsep penjualan membantu perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan. Hal ini menjadi penting karena kini pasar semakin kompetitif, sehingga Anda perlu mengejar pelanggan agar bisnis Anda dapat bertahan. Terus yang kedua, fokus pada penjualan dan pemasaran. Perusahaan coba untuk menargetkan penjualan dan pemasaran produk secara bersamaan. Tujuannya apa? Untuk mengubah
pikiran pelanggan agar mau beli produknya. Yang ketiga, tidak masalah dengan stok yang tidak terjual, fokus pada jangka pendek. Jadi terus dia mau penjualannya ditingkatkan setinggi-tingginya. Pokoknya ada barang yang laku, itu yang digenjot pemasarannya. Ide dari dasar konsep ini adalah menjadi produk perusahaan tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan. Jadi perusahaan tidak masalah jika ada stok produk yang tidak terjual. Jadi itu kelebihannya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, mengabaikan kebutuhan pelanggan. Konsep ini cenderung mengabaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan karena mereka hanya fokus pada penjualan produk. Mengabaikan feedback pelanggan. Perusahaan tidak memperhatikan feedback dari pelanggannya. Akibatnya apa? Perusahaan tidak pernah tahu komentar negatif yang berdampak buruk terhadap reputasi perusahaannya. Nah, jadi jika misalnya si konsumen ini membeli produk suatu barang A, dia dipakai. Ternyata kualitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Otomatis feedback itu pasti jelek terhadap perusahaan tersebut. Feedback jelek terhadap perusahaan tersebut, dampaknya apa? Ya otomatis mereka tidak malah lagi mau membeli. Itu menjadi apa ya? Istilahnya itu dia memberitahu orang-orang, oh produk ini jelek loh, maksudnya. Jadi kecewa lah dengan produk ini, masa harga segini dapatnya segini gitu maksudnya. Seperti itu ya. Untuk yang ketiga itu fokus pada jangka pendek saja. Konsep penjualan fokus pada tujuan dan sasaran jangka pendek ini yakni menghabiskan stok yang tersedia. Jadi perusahaan tidak ada masalah dengan modal kerja dan bisa menggunakannya untuk proyek yang lain. Contoh, Shopee adalah salah satu contoh penerapan konsep penjualan. Perusahaan mereka sering melakukan iklan besar-besaran, terutama di tanggal cantik ya, seperti 12.12. Iklan tersebut menjadi strategi marketing unggulan yang mampu menarik pelanggan. Kalau ini memang ya, kalau tanggal-tanggal cantik seperti 12.12, 77, 88, dan sebagainya itu memang jadi suatu incaran tersendiri untuk pelanggan si Shopee ini sendiri ya. Bukannya Shopee ya, di e-commerce lain juga seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain itu memang seperti suatu ciri khas lah di tanggal-tanggal cantik ini pasti ada promo-promo yang menggiurkan. Setelah itu konsep pemasaran. Untuk yang ketiga ya, konsep pemasaran keempat ya. Jadi untuk konsep pemasaran adalah konsep yang berorientasi pada pelanggan. Maksudnya apa? Perusahaan akan menempatkan pelanggan pada proses pemasaran yang dilakukan. Jadi Anda perlu membangun strategi yang dapat membuat pelanggan yakin membeli produk tersebut. Beberapa cara yang bisa Anda terapkan dalam konsep pemasaran adalah konten marketing, perikanan, influencer, marketing, dan native advertising. Bahkan Anda juga bisa mengkombinasikan beberapa strategi sekaligus untuk membangun branding produk pada pelanggan. Kelebihannya apa sih? Mempromosikan bisnis ke target audience. Anda bisa mempromosikan produk ke target audience dengan pendekatan yang spesifik. Jadi, akan lebih mudah bagi Anda dalam mengerjakan jangkau audiens dan mengajak mereka membeli produk Anda. Lebih memahami pelanggan. Konsep pemasaran membantu Anda untuk lebih memahami pelanggan. Hal ini karena Anda harus melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih yang diinginkan pelanggan, apa sih yang dibutuhkan pelanggan, seperti itu ya. Terus yang ketiga, kelebihannya membantu branding bisnis. Konsep pemasaran bukan sekedar melakukan promosi produk saja, tapi juga untuk membangun branding. Membangun citra branding itu sendiri apa sih yang diingin dibangun oleh si brand itu tadi? Salah satunya adalah menjalin relasi yang dengan pelanggan agar menjadi konsumen yang sangat loyal. Terus untuk kekurangannya, memang ya kelebihannya ini pasti di belakangnya ada kekurangan yang pasti ada. Biaya pemasaran. Otomatis biaya pemasaran itu butuh iklan dong. Iklan butuh duit. Dia iklan di mana-mana, promosi di mana-mana. Jadi besarnya biaya pemasaran disebabkan karena ada banyak channel yang bisa dipakai misalnya SEO, SEM, YouTube, dan Ads. Jadi setiap kampanye yang dibuat membutuhkan dana yang lumayan banyak. Yang kedua membutuhkan banyak waktu dan usaha. Pelaksanaan kampanye promosi dalam skala besar membuat perusahaan perlu waktu dan usaha yang lebih, tujuannya agar kampanye tersebut dapat berhasil dan sesuai rencana. Contohnya Coca-Cola.
atau adalah brand yang berkonsumen konsep pemasaran. Mereka menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, promotion, and place. Coke menerapkan strategi pemasaran produk yaitu dengan menayangkan iklan di berbagai media. Jadi Coca-Cola ini cukup terkenal ya, mulai dari Piala Dunia 2014 itu juga dia menjadi salah satu sponsor utama, sempat juga dibuat lagunya. Ini juga strategi pemasaran yang cukup oke ya dari Coca-Cola. Dia menyasar lah ya anak-anak muda yang suka sport dan lain-lain, karena Coca-Cola itu spirit ya, lebih lebih ke ini semangat semangat anak muda. Terus untuk yang selanjutnya, konsep pemasaran sosial yang kelima, yang terakhir. Untuk konsep pemasaran sosial adalah salah satu konsep modern dan terbaru dalam pemasaran. Dengan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini karena konsep pemasaran sosial mendapatkan kesejahteraan manusia dan keseimbangan alam di atas keuntungan jangka pendek. Perusahaan yang menjalankan konsep marketing ini akan lebih fokus ke keuntungan jangka panjang saja. Kelebihannya, yang pertama, membantu perusahaan dalam meningkatkan branding bisnis pada produk yang ditawarkan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan karena perusahaan menyediakan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, berdampak pada komunitas atau lingkungan sekitar karena dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan hidup masyarakatnya. Kekurangannya apa sih dari konsep pemasaran sosial? Segmennya lebih spesifik karena hanya pelanggan yang memiliki fokus pada isu sosial saja yang tertarik untuk membelinya. Terus yang kedua, harga produk cenderung mahal karena harus menutupi biaya sosial yang mungkin tidak dikeluarkan oleh penerus perusahaan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya ini kan. Mungkin ada satu lagi ya, slide. Ini perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasarannya. Mungkin bisa teman-teman lihat ya. Jadi untuk konsep penjualan seperti ini, konsep pemasaran seperti ini, ada jangka pendek, ada fokus utamanya ada pada produk, ada kebutuhan pelanggan. Harganya tergantung dari biaya produksi kesusahaan untuk konsep penjualan ya. Untuk konsep pemasaran tergantung kondisi pasar, permintaan dan hukum supply and demand-nya. Mungkin cukup dari saya itu saja tentang konsep pemasaran. Mungkin ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang terlewat atau yang tidak terbaca, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.